Yuk, yuk, kita lihat yuk. Yuk. Kedatangan mendadak seekor babi hutan ke sebuah kedai bakso di Limbangan, Garut, Jawa Barat membuat momen berbuka puasa berubah panik. Dari rekaman CCTV, babi hutan ini masuk ke dalam kedai dan berkeliling di area makan pengunjung. Sementara pengunjung dan karyawan kedai berusaha menyelamatkan diri. Bahkan ada yang nekat menaiki meja dan gerobak. Beruntung, tidak ada korban luka dalam peristiwa ini. Tak lama kemudian, babi hutan ini lari keluar kedai dan sempat menabrak kendaraan serta sebuah bengkel di tepi jalan. Oke. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gede teman. Ini kejadian babi masuk rumahnya Pak Sukirto di Desa Banjarsari Kulon ini. Warga Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Sumbang, Banyumas panik saat seekor babi hutan tiba-tiba muncul di permukiman. Babi hutan berukuran besar ini masuk ke rumah seorang warga setelah menabrak pintu pagar rumah. Pemilik rumah yang sedang duduk di ruang tamu pun kaget karena babi hutan berusaha menyerang. Setelah masuk rumah, babi terjebak di salah satu ruangan. Babi yang marah berusaha menyerang siapa saja yang berada di dekatnya, hingga membuat warga tidak berani menangkapnya. Beruntung, tidak ada korban luka dalam peristiwa ini. Babi berhasil kabur dengan cara menerobos pagar belakang setelah sempat menyerang seorang Babin Kamtibmas. Nasib tragis dialami Sangadah, seorang penyadap karet di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Wanita paruh baya tersebut ditemukan tewas dililit seekor ular piton berukuran 6 meter. Diduga wanita 50 tahun ini diserang ular saat sedang bekerja menyadap karet. Dalam video amatir, nampak warga berusaha menyelamatkan Sangadah dengan cara memukul piton. Sayang, saat lilitan berhasil dilepas, Sangadah sudah meninggal dunia. Jenazah kemudian dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Seekor buaya liar jenis senyulong ditemukan terperangkap jaring ikan di salah satu aliran anak Sungai Kelumpang, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Saat ditemukan, buaya dengan panjang sekitar 2 meter tersebut sudah dalam keadaan lemas. Oleh warga, buaya ini pun dievakuasi untuk dikembalikan lagi ke habitatnya. Diketahui Sungai Kelumpang di Musirawas Utara merupakan habitat dari buaya ini. Sekelompok warga berteriak ketika seekor buaya melawan dan menyerang warga saat akan ditangkap. Peristiwa ini terjadi di Desa Kampoti, Kabupaten Bone akhir Januari lalu. Buaya sepanjang lebih dari 2 meter ini pertama kali ditemukan oleh pengendara sepeda motor. Pengendara tersebut kaget dan panik setelah melihat buaya merangkak di tengah jalan. Setelah ditangkap dan diperiksa oleh pawang, buaya pun akan kembali dilepas liarkan di habitatnya. Seorang pemuda di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat terluka parah setelah diterkam buaya di dalam saluran air. Peristiwa tersebut terjadi ketika korban bersama rekannya sedang memanen buah kelapa di kebun milik tetangga. Korban yang saat itu hendak memungut buah kelapa yang terjatuh ke dalam saluran air tiba-tiba diserang buaya. Menurut keterangan saksi, butuh waktu sekitar 20 menit hingga akhirnya korban dapat melepaskan diri dari terkaman buaya. Ia berhasil meloloskan diri setelah menusuk mata buaya menggunakan jari. Konflik antara manusia dengan buaya sering terjadi di Konawe, Sulawesi Tenggara.
Tidak hanya menyebabkan luka, konflik tersebut juga menyebabkan sejumlah warga tewas. Konflik terakhir terjadi awal April lalu. Seorang remaja diterkam buaya saat memancing. Akibatnya Reno menderita luka di bagian punggung dan kakinya. Belum hilang dalam ingatan Reno peristiwa yang hampir menewaskannya. Tinggal di dekat sungai besar di Konawe Selatan membuat warga Konawe Selatan tidak asing dengan memancing. Selain menyalurkan hobi, aktivitas ini juga bisa membantu perekonomian keluarga. Maaf nih, datangnya telat. Mana aja Tak terkecuali Reno dan teman-temannya. Hari itu mereka sudah berjanji akan memancing bersama-sama. Selain untuk hiburan, kali ini mereka memancing untuk menghabiskan waktu luang sembari menunggu waktu berbuka puasa. Lokasi memancing sebenarnya tidak terlalu jauh dari rumahnya, yaitu di salah satu empang milik warga desa Watu Meto, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Banyak ikannya di mana? di sebelah sana. Di tempat kemarin aja ya. Ya udah sana aja. Yuk. Udah situ aja. Iya. Udah sini aja, banyak ini ikannya. Sesampainya di lokasi tujuan, mereka langsung melempar kail. Semoga hari ini mendapat ikan yang banyak. Seperti biasa, sambil memancing sesekali mereka ngobrol dan bercanda. Kira-kira dapat ikan berapa kita nih? Gak tahu, semoga aja banyak. Semua dilakukan agar tidak bosan menunggu ikan menyambar kail. Hubungan ketiganya sudah dekat, makanya obrolan dan candaan yang terlontar tidak menimbulkan perselisihan. Keasikan memancing membuat mereka tidak menyadari umpan yang dibawa hampir habis. Mana umpannya mau habis lagi. Reno pun berinisiatif untuk segera mencari umpan di pinggir empang tak jauh dari tempatnya memancing. Sibuk membalik tanah mencari cacing, Reno sama sekali tidak menyadari adanya bahaya yang mengintainya. Ya, seekor buaya sedang berburu di empang yang sama. Perlahan tapi pasti, sang buaya mendekati Reno mencari jarak terkam yang pas. Gerakannya begitu senyap sampai Reno tidak menyadari kedatangannya. Sama sini masih kita ketawa, masih kita langsung datang rasa kaget, kayak langsung dipukul dari belakang. Ya, buaya ya, pasaran saya bilang, oh saudara Sami, buaya ini yang gigit saya. Seperti aku bisa digigit. Hanya teman-teman gue tidak percaya. Benar saja, beberapa detik kemudian sang buaya langsung menyerang. Gigitan pertama mengenai kaki Reno. Reno langsung kaget mendapat serangan dadakan. Saat Reno belum menyadari apa yang terjadi, sang buaya langsung menarik Reno ke dalam air. Pergumulan di antara keduanya tak terhindarkan. Dengan sekuat tenaga, Reno berusaha bertahan agar tidak ikut masuk ke dalam air. Gigitan kedua mengenai bagian punggung Reno. Dengan sekuat tenaga, Reno berusaha mengusir buaya dari hadapannya. Udah enggak tuh? Dengar. Suara Reno. Sementara dua temannya tidak menyadari kalau Reno sedang bertaruh nyawa dengan reptil penguasa perairan tersebut. Mana ada buaya tempat kayak gini. Hanya memang sudah sempat tenggelami, sudah maksudnya tinggal mataku yang belum tenggelam. Saya paksa lari sampai naik di pematang. Untung ada itu terus Wawan. Alhamdulillah, akhirnya Reno berhasil mengusir sang buaya meski dengan tangan kosong. Namun, gigi tajam buaya meninggalkan luka di tubuhnya. Tak terbayang sakit yang dialaminya saat itu. Darah mengucur deras dari lukanya. Kenapa ya dia? Yuk, kita lihat yuk. Beruntung teriakan Reno terdengar oleh temannya. Keduanya langsung mencari keberadaan Reno. Tak mau mengambil resiko, Reno langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan medis.
Alhamdulillah, Reno masih bisa melanjutkan kehidupannya. Namun luka yang dideritanya belum sembuh benar. Jangankan untuk beraktivitas normal, untuk berjalan dan beraktivitas ringan saja, dia harus mendapat bantuan dari orang lain. Meski begitu, Reno bersyukur masih mendapat kesempatan untuk hidup dari Sang Maha Kuasa.